Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat mahasiswa di tiga keperawatan tingkat 1 yang saat ini sudah hampir menyelesaikan mata kuliah patofisiologi. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan bahwa materi terakhir kali ini kita akan membahas mengenai praktik genetik counseling. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang genetic counseling, saya menyampaikan bahwa target dari materi genetic counseling ini adalah agar nanti teman-teman sekalian mampu untuk yang pertama melakukan pengkajian terhadap masalah genetik pada satu pasien pada sebuah kasus. Yang kedua, kemudian melakukan persiapan atau rencana tindakan keperawatan yang dilakukan pada saat kita menemukan kasus dengan masalah genetik. Kemudian yang ketiga, melakukan praktik konseling genetik kepada pasien secara langsung. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan dokumentasi atau mempresentasikan hasil dari apa yang sudah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, saat ini saya akan sampaikan bahwa outline dari materi ini yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa definisinya, kemudian apa manfaatnya, bagaimana protokolnya, lalu bagaimana cara kita sebagai perawat di dalam melakukan praktik konseling genetik. Apa peran kita sebagai perawat di dalam melakukan konseling genetik. Nah, sebelum lebih lanjut, ini ada beberapa gambar yang kalau kita lihat ini adalah orang-orang atau kasus-kasus dengan masalah genetik. Nah, perlu diingat bahwa kita sebagai perawat mungkin ya, ada masalah kesehatan, tetangga kita langsung akan datang sama kita, Pak Mantri, Pak Perawat, Bu Perawat, ini kok anak saya seperti ini kira-kira apa ya masalahnya? Nah, untuk menjawab itu tentu kita memerlukan informasi penting dan tata cara bagaimana untuk melakukan konseling genetik kepada keluarga maupun kepada pasien yang mengalami kelainan genetik. Kita perlu mengumpulkan informasinya terlebih dahulu sehingga apa yang kita sampaikan nanti tidak keliru. Dan ketika kita menyampaikan dengan benar, tentu saja nanti orang tua akan memahami bagaimana masalah yang dialami oleh anaknya, kemudian bagaimana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh orang tua. Nah, oleh karena itu, mari kita awali dengan membahas mengenai apa itu konseling genetik. Nah, konseling genetik adalah sebuah proses untuk membantu individu ya atau keluarga atau perorangan atau caregiver ya untuk memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah genetik pada seseorang dan kemudian mereka beradaptasi dengan masalah itu. Nah, tentu saja bahwa proses konseling genetik ini juga menyangkut tentang semua informasi yang diperlukan mengenai apa definisi dari penyakit atau kelainan atau masalah kesehatan yang dialami oleh individu, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, bagaimana tanda dan gejalanya atau clinical manifestation, kemudian kita ingin mengetahui, kita perlu menyampaikan apa saja manajemen terapi yang perlu dilakukan, kemudian tes screening apa yang cocok untuk dilakukan. Nah, semua basis informasi itu perlu kita siapkan dengan mencari bahan-bahan yang sudah tersedia di dalam internet. Tentu dunia digital sudah sangat terbuka, memberikan informasi yang sangat luas mengenai berbagai informasi penting tentang genetik yang tadi saya sebutkan, dari mulai definisi, kemudian etiologi atau yang menjadi penyebabnya, kemudian ada clinical manifestation atau clinical features, atau tanda dan gejala istilah kitanya, atau masalah-masalah lainnya, itu tuh tentu sudah sangat tersedia di dalam digital. Nah, di dalam melaksanakan konseling genetik tentu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah providernya, kemudian yang kedua kliennya, yang ketiga adalah protokolnya. Nah, provider atau siapa yang melaksanakan konseling genetik, saat ini tentu saja yang melakukan konseling genetik itu ada genetik konselor, ya. Dan genetik konselor ini saat ini memang di Indonesia masih dalam proses pengembangan, belum sampai pada profesi yang sudah stabil dan sudah ada kebijakannya. Berbeda dengan dunia lain di luar, di negara-negara yang lain, apalagi negara-negara besar seperti Amerika, Australia, Belanda, itu sudah memiliki konselor genetik beserta kebijakan-kebijakannya. Namun di kita sebetulnya kita mampu untuk mengoptimalkan peran kita sebagai perawat di dalam melakukan konseling genetik. Kenapa?
Karena peran kita sebagai seorang perawat itu, yang pertama sebagai edukator, yang kedua sebagai negosiator, yang ketiga sebagai konselor. Nah, peran konselor ini bisa kita tingkatkan, ya, bisa kita kuatkan, sehingga kebutuhan perawat akan informasi atau kita juga perlu menyelesaikan masalah-masalah psikososial yang terjadi pada pasien-pasien dan keluarga yang mengalami kelainan genetik, tentu harus kita lakukan. Begitu. Nah, kemudian ada juga sih Kak, memang kita perlu untuk melakukan kerjasama dengan multidisiplin, karena kita harus melibatkan banyak orang, ada laboran analis kesehatan, ada dokter-dokter, misalnya dokter kandungan, obgyn ya, obstetrik ginekologi, ada dokter anak, dokter spesialis jiwa, atau perawat-perawatnya dan seterusnya. Itu kita perlu melakukan kolaborasi multidisiplin. Karena masalah genetik ini bukan masalah yang sederhana, tetapi masalah yang sangat menimbulkan permasalahan yang cukup luas, terutama menyangkut dengan masa depan dari pasien. Kemudian yang kedua adalah kliennya. Kalau tadi kita bicara provider, siapa yang melaksanakan. Nah, yang kedua kita berbicara tentang kliennya. Siapa orang yang di konseling itu. Nah, tentu saja yang pertama adalah pasien. Kalau pasiennya dewasa, kita bisa melakukan konseling genetik. Nah, bagaimana pasien yang masih anak-anak? Tentu kita menunggu sampai dia dewasa, sampai akhirnya dia memahami apa yang terjadi pada dirinya, ya. Tapi kalau pasien sudah dewasa, kita bisa langsung melakukan konseling genetik. Yang kedua, parents, keluarga. Keluarga juga penting untuk memahami, sehingga tidak muncul stigma-stigma negatif terhadap kondisi anak, sehingga atau dalam hal ini tidak hanya keluarga tapi caregiver ya, bukannya parents, caregiver itu kan banyaknya. Mungkin kalau di daerah kita, budaya-budaya kita, mungkin paman, bibi, kemudian nenek, kakek itu adalah caregiver yang merupakan support system dari keluarga yang bisa menunjang terhadap kesehatan dari klien. Nah, yang ketiga adalah couples, ya. Couples ini tentu saja pasangan. Kenapa pasangan ini perlu dilakukan konseling genetik? Apalagi dengan orang-orang dalam satu riwayat keluarga punya masalah genetik, ya. Jadi kalau dalam satu keluarga, terutama dalam 3 generasi, ya, neneknya, kakeknya, kemudian pamannya, bibinya, dari ayah ibunya, mengalami ada keturunan masalah dengan masalah genetik, tentu bagi orang yang akan menikah dengan latar belakang riwayat seperti itu dalam keluarganya, perlu untuk dilakukan konseling genetik. Misal, dalam satu keluarga, misalnya anaknya paman atau anaknya bibi itu mengalami talasemia beta mayor. Nah, tentu ini perlu ketika kita tahu bahwa talasemia beta mayor itu adalah penyakit yang diturunkan secara autosomal resesif. Artinya orang yang dengan talasemia itu bisa dipastikan bahwa generasi kedua orang tuanya itu memiliki gen pembawa sifat penyakit atau yang disebut dengan carrier. Nah, seandainya ada anggota keluarga yang mengalami seperti itu, tentu ketika kita pun nanti akan menikah, ya, tentu ada yang disebut dengan premarital screening, perlu untuk melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan apakah kita ini membawa gen penyakit talasemia beta mayor atau tidak. Nah, kalau misalnya kita memiliki gen itu, pastikan bahwa pasangan kita, calon suami, calon istri yang akan menjadi pendamping hidup kita itu, dia juga bukan carrier. Kenapa? Karena kalau carrier menikah dengan carrier, ya, artinya seorang laki-laki yang memiliki gen penyakit tapi dia dalam kondisi sehat, menikah dengan seorang perempuan yang dengan kondisi yang sama, ya, dia sehat tapi dia juga membawa penyakit atau sama-sama carrier, maka sangat mungkin bahwa nanti generasi berikutnya akan mengalami sakit talasemia beta mayor. Kemungkinannya kan bisa sampai 20% ya. Walaupun 50%-nya carrier, kemudian yang 20% lagi sehat. Nah, itu adalah unsur-unsur. Dan tadi mengingat bahwa salah satu di antara yang melakukan konseling genetik itu adalah perawat, maka di dunia sudah ada sebetulnya organisasi profesinya, namanya ISOM, International Society of Nursing Genetic, ya. Atau misalnya ada lagi di tempat lain yang disebut dengan Association of Genetic Nurse and Counselor atau American Genetic Nurse Counselor. Ini merupakan beberapa profesi keperawatan yang memiliki kredensial dengan konseling genetik, dan itu bisa berfokus memberikan asuhan keperawatan kepada pasien maupun keluarga yang mengalami kelainan genetik.
Kemudian juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa genetic counseling ini merupakan salah satu dunia baru setelah Human Genome Project yang sudah saya jelaskan sebelumnya di tahun 2001 sudah selesai, ya. Dan Genetic Nursing Credential Commission ini sudah ada di dunia, di antaranya GCN, kemudian APNG. Ini merupakan kredensial bagi seorang perawat yang sudah menyelesaikan pendidikan non gelar, ya, atau non degree, kemudian mengambil spesialistik di dalam genetic counseling, maka kemudian berhak mendapatkan GCN atau APNG, ya. Ini tentu di Indonesia masih belum ada, tetapi kita kalau ingin concern di sana, kemudian bisa bekerja di dunia global, gitu ya, maka kita perlu untuk mengambil kredensial ini. Nah, apa manfaatnya? Nah, yang pertama ada yang disebut dengan manfaat-manfaat yang diperoleh dari konseling genetik itu adalah better understanding. Yang kedua adalah peace of mind. Yang ketiga intervention at early stage. Yang keempat adalah right testing. Yang kelima making decision. Ini adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh bagi seorang patient, ya, klien atau keluarga, parent atau family. Better understanding tentu saja karena kita akan memberikan informasi penting yang cukup lengkap tentang masalah genetik yang dialami oleh pasien, maka pasien, individu, keluarga, atau orang tua itu akan memperoleh informasi yang tepat sehingga mereka memahami apa yang terjadi dengan masalah genetik pada individu. Yang kedua, peace of mind. Tentu saja kadang-kadang, ya apalagi di Indonesia, muncul stigma-stigma negatif pada pasien-pasien yang mengalami gangguan genetik. Misal pada pasien Down syndrome. Sudah muncul penelitian yang menyebutkan bahwa orang-orang yang terkena Down syndrome itu mengalami stigma negatif dari masyarakat sekitar, diantaranya itu adalah malapetaka, azab dari Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal kan ini sebetulnya adalah masalah kesehatan yang sama dengan masalah kesehatan yang lainnya, cuman perbedaannya ini masalahnya genetik dan berdampak pada kesehatan organ-organ tertentu. Misalnya dengan pasien Down syndrome, ini ada masalah pada kromosom 21 gitu ya, misalnya ada trisomi. Nah, itu kan yang menjadi penyebab bagaimana intellectual disability terjadi. Munculnya penurunan kemampuan intelektual pasien. Dan ini tentu saja sebetulnya adalah masalah kesehatan yang mungkin bagi sebagian orang ini dianggap aneh gitu ya, sehingga muncul stigma negatif. Nah, dengan adanya konseling genetik, kita bisa mendesain atau meng-create community support atau social support sehingga tidak terjadi stigma negatif itu. Dan ini tentu saja nanti akan menimbulkan ketenangan bagi parent atau bagi caregiver yang memberikan perhatian atau memberikan perawatan kepada anak yang mengalami gangguan atau kelainan genetik. Yang ketiga, intervention at an early stage. Ya, tentu saja ini kalau misalnya ya orang-orang dengan kelainan genetik, misalnya diantaranya adalah autism, ya, karena autism itu banyak ya. Nah, autism ini kan bisa dilakukan yang disebut dengan cognitive behavioral therapy saat ini ya. Kita mungkin tidak bisa untuk memperbaiki bagaimana bagaimana intelektual dan lain sebagainya, tetapi pada kasus-kasus autism dilakukan dengan cognitive behavioral therapy lebih awal, itu akan jauh lebih bagus dan kita tentu saja akan mengoptimalkan perkembangannya, walaupun mungkin tidak bisa seperti orang-orang normal seperti yang lainnya. Nah, yang keempat adalah right testing, artinya tes yang paling tepat yang mana, ya. Misal kasus yang paling umum masalah genetik di Indonesia adalah masalah kelainan darah, diantaranya adalah thalassemia. Ini kasusnya terus meningkat. Dan untuk menghindari agar itu tidak terjadi, tentu kita perlu untuk melakukan screening atau testing, ya. Karena carrier screening ini akan membantu untuk menurunkan prevalensi dari thalassemia. Oleh karena itu, dengan adanya konseling genetik ini nanti pasien akan mendapatkan informasi kira-kira tes yang paling tepat apa yang harus dilakukan. Nah, yang terakhir tentu saja untuk membuat decision, ya, making decision. Untuk membuat kesimpulan atau keputusan apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan informasi mengenai masalah kesehatan, terutama masalah genetik. Apakah akan segera untuk memiliki anak berikutnya, atau nanti anaknya harus dilakukan prenatal diagnostik, dan lain sebagainya. Ini adalah making decision.
Termasuk diantaranya tadi misalnya ada pasien Down syndrome, kita perlu untuk memberikan informasi sekolah yang tepat, ya, karena mungkin sekolahnya sekolah inklusif gitu ya, sekolah yang melayani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk menyiapkan konseling genetik ini dengan baik, sehingga nanti manfaat-manfaat yang diperoleh baik pada pasien maupun keluarga bisa diperoleh oleh mereka. Nah, setelah memahami ini, tentu bahwa konseling genetik ini akan sangat membantu kepada pasangan, terutama kepada wanita. Ya, siapa saja mereka yang punya rencana untuk memiliki anak atau kehamilan pada kehamilan berikutnya. Misalnya, anak pertamanya mengalami Down syndrome. Nah, mungkin dia akan mengalami kekhawatiran apakah nanti anak berikutnya juga akan Down syndrome. Nah, ini perlu diberikan penjelasan yang disebut dengan recurrent risk. Kita harus menghitung kira-kira berapa persen kemungkinan mereka akan mengalami atau mendapatkan kelainan anak pada generasi berikutnya dengan Down syndrome. Ya. Nah, ini juga perlu dilakukan karena pada trimester ketiga misalnya, trimester kedua itu sudah mulai bisa dilakukan pemeriksaan. Apakah nanti pada kehamilan berikutnya anaknya adalah anak yang sehat atau anak yang berisiko mengalami penyakit genetik seperti kakaknya yang sudah lahir gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi yang boleh untuk dilakukan konseling genetik? Yaitu orang-orang yang ingin tahu, ya, terutama yang parental diagnosis tadi, ya. Misalnya tadi, saya hamil nih 4 bulan, saya mau periksa karena saya kerja di tempat yang paparan radiasinya cukup kuat, karena kita sudah tahu kan bahwa masalah genetik juga tidak hanya secara inherit ya, tidak secara turun-temurun, tapi juga masalahnya terjadi karena karena paparan radiasi begitu. Nah, ini perlu untuk diberikan informasi kira-kira apa yang harus dilakukan, screening apa, tes apa yang harus dilakukan. Sehingga nanti kalau sudah tahu hasilnya, mungkin secara fisik dan secara mental kedua orang tuanya akan menyiapkannya. Kemudian, who are concerned about the screening result that were taken during the first or second trimester. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang sudah mengetahui tentang masalah kesehatan pada keluarganya, sudah mendapatkan hasilnya, misalnya ternyata diketahui dari hasil pemeriksaan dia adalah orang-orang yang carrier. Nah, kalau pada kasusnya yang autosomal resesif, tentu saja ini berisiko anaknya juga bisa sakit begitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah who are at the risk of suffering from genetic disorder. Ini adalah orang-orang yang punya yang sudah pernah menderita penyakit genetik. Tentu ini perlu dilakukan pemeriksaan karena mereka berisiko untuk menderita penyakit genetik. Nah, ini adalah beberapa protokol yang harus kita lakukan ya, dari mulai pre-counseling, counseling session, sama post-counseling. Nah, ini tidak akan saya jelaskan detail. Nanti teman-teman bisa menonton video melalui link YouTube nanti yang akan saya kirim, bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan counseling genetik. Dan kalau kita lihat dari mulai pre-counseling, counseling session, sama post-counseling, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena konseling genetik itu tidak hanya bisa dilakukan satu kali, ya. Kita harus menyiapkan pre-counselingnya, kita harus ngapain nih? Dari mulai mengumpulkan data-data atau informasi mengenai penyakit, kemudian sampai pada tahapan menyiapkan janji untuk ketemu, dan seterusnya. Kemudian pada saat counseling sessionnya juga kadang-kadang kalau pasiennya tidak siap menerima informasi, kadang-kadang bisa dibatalkan, atau mungkin pada saat counseling session pasiennya menangis sehingga tidak bisa dilanjutkan. Ini kan tentu counseling sessionnya juga tidak bisa dilakukan satu kali ya, tapi bisa dilakukan 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Nah, dan di akhir tentu kita harus mengevaluasi bagaimana perasaan mereka setelah mendapatkan informasi, setelah mendapatkan counseling dari kita, sampai akhirnya kita perlu untuk melakukan appointment terhadap making decision. Kira-kira
setelah mendapat informasi ini apa nih rencana selanjutnya. Dan itu sesungguhnya ketika mereka mengeksplorasi rencana dan perasaannya, itu membuat mereka menambah menjadi tenang. Ya. Nah, ini adalah nurse stroke, ya, nurse stroke. Pelaksanaan konseling genetik merupakan bagian dari excellent service di dalam dunia keperawatan. Sehingga kita tentu sebagai perawat yang profesional harus memberikan asuhan ini agar apa? Agar pasien atau klien dalam hal ini mendapatkan service yang baik gitu ya. Pelayanan yang terbaik atau excellent service. Kenapa demikian? Karena kita providing emotional support. Kita membantu bagaimana menyelesaikan persoalan emosionalnya gitu ya. Kemudian referring to appropriate support group. Kita menciptakan komunitas yang akan saling support sehingga terjadi social support. Kemudian bagaimana kita juga menyampaikan, karena ini peran perawat juga gitu ya, setelah memberi informasi, tentu nanti rasa ingin tahu dari pasien atau dari klien atau dari parent maupun keluarga itu akan bertambah ya. Dan tentunya yang terakhir, taking a familiar story. Ini merupakan salah satu rules dari excellent service dalam nursing care, ya, asuhan keperawatan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan konseling genetik. Nah, barangkali kalau ada yang tidak paham, saudara bisa menghubungi saya di nomor ini, kemudian bisa juga mengirim via email, atau nanti teman-teman bisa mengirimnya via WhatsApp. Nah, adapun untuk YouTube ya, sebagai search yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana proses konseling genetik itu, teman-teman bisa mengklik melalui YouTube ini. Dan nanti PPT-nya akan saya bagikan melalui grup WhatsApp. Ya. Dan kemudian ini ada salah satu tugas ya buat teman-teman. Ini bisa dilakukan nanti supaya minggu depan dalam pertemuan berikutnya kita sudah benar-benar siap. Ini case studinya ya, ini ada skenario-nya. Seorang anak laki-laki usia 2 tahun didiagnosa beta thalassemia major. Ia adalah anak pertama dari Ken dan Maudi. Ken adalah anak tunggal, begitu juga dengan Maudi. Ken merupakan anak dari Wilantara yang menikah dengan Dinda. Kakak Wilantara adalah Irfan yang menikah dengan Aini dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Reza dengan beta thalassemia intermedia. Ya. Kemudian Maudi adalah anak tunggal dari Argadana dan Anita. Argadana mengalami DM tipe 2, begitu juga dengan adik Argadana Emily. Emily menikah dengan Rudy yang sehat, namun kedua anak mereka menunjukkan gejala anemia. Ini adalah masalah, ya. Tentu saya nanti akan bertanya mengenai bagaimana melihat persoalan ini, sampai akhirnya teman-teman perlu menyiapkan apa yang harus dilakukan, bagaimana proses konseling genetiknya, sampai akhirnya melakukan dokumentasi keperawatan. Nah, semua petunjuk ini nanti sudah disampaikan dalam PowerPoint, nanti teman-teman silakan baca. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.